Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, pada video tutorial ini kita akan membahas kegiatan belajar 2, yaitu teknik dasar survival edukatif. Survival sering dibayangkan sebagai kemampuan bertahan hidup di alam liar dalam kondisi yang ekstrim. Namun, dalam pendidikan jasmani, survival tidak kita maknai seperti itu. Survival edukatif adalah kemampuan menjaga keselamatan diri dan kelompok ketika menghadapi kondisi tidak terduga dalam aktivitas luar ruangan, misalnya lampu arah, cuaca tiba-tiba berubah, peserta kelelahan, persediaan air mulai terbatas, ataupun kelompok harus menunggu bantuan di titik yang aman. Jadi, fokus kita bukan menghadapi bahaya, tetapi belajar mengambil keputusan yang aman. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, survival dilakukan secara aman, terencana, dan berada dalam pengawasan. Kita tidak perlu membawa peserta ke lokasi yang ekstrim. Simulasi dapat dilakukan di halaman kampus, halaman sekolah, taman, kebun sekolah, ataupun ruang terbuka yang mudah diawasi. Tujuannya adalah untuk melatih ketenangan, kerjasama, komunikasi, penggunaan perlengkapan sederhana, kepedulian terhadap teman, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Prinsip utama survival edukatif adalah STOP. STOP adalah singkatan dari S-nya adalah stop, think, observasi, dan juga plan. Stop berarti berhenti sejenak ketika menghadapi situasi yang tidak terduga. Misal, ketika kelompok ragu arah, jangan terus berjalan tanpa ketidakpastian. Berhenti terlebih dahulu di tempat yang aman. Think, berpikir dengan jernih. Tanyakan apa masalahnya, apa semua anggota lengkap, apa ada yang lelah, apakah kita masih berada di jalur yang benar. Observasi berarti mengamati lingkungan sekitar, lihat kondisi sekitar, cuaca, perlengkapan, peta, tanda medan, persediaan air, dan kondisi anggota kelompok. Plan berarti menyusun rencana, apakah lebih aman kembali ke titik awal. Kedua, menuju titik kumpul, menghubungi pendamping, menggunakan fluid, menunggu di tempat aman. Prinsip stop membantu kita untuk menghindari kepanikan dan keputusan yang terburu-buru. Sekarang kita contohkan, misalnya kelompok sedang melakukan rute pendek, lalu mulai ragu arah. Langkah pertama yaitu stop. Kelompok berhenti di tempat yang aman. Kedua, think. Kita cek masalahnya, apakah salah jalur, apakah semua anggota lengkap, apakah ada yang lelah. Tiga, observasi. Kita lihat peta, tanda lingkungan, posisi matahari, jalur yang sudah dilewati, dan kondisi cuaca. Langkah keempat adalah plan. Kita putuskan langkah paling aman, misalnya kembali ke titik sebelumnya, menuju titik kumpul, atau menghubungi pendamping. Dalam survival edukatif, keputusan yang lebih baik adalah keputusan yang aman, bukan keputusan yang paling cepat. Dalam survival edukatif ada beberapa prioritas yang harus dipahami. Pertama, perlindungan, artinya kita harus menjauh dari bahaya langsung dan melindungi tubuh dari cuaca, panas, hujan, angin, ataupun kondisi tanah yang tidak nyaman. Kedua, air. Peserta harus membawa air minum yang cukup sejak awal. Jangan tergantung pada sumber air alam yang belum jelas kebersihannya. Ketiga, energi. Peserta perlu mengatur tenaga dan membawa makanan darurat sederhana seperti roti, biskuit, buah, ataupun snack energi. Keempat, orientasi. Peserta harus memahami posisi, titik awal, titik kumpul, batas area, dan jalur kembali. Kelima, sinyal pertolongan. Peserta harus mengetahui cara memberi tanda kepada pendamping, misalnya dengan fluid, suara, kain berwarna mencolok, lampu atau senter, ataupun ponsel jika tersedia. Sekarang kita lihat perlengkapan sederhana yang bisa disiapkan untuk survival edukatif. Pertama, air minum. Setiap peserta sebaiknya membawa botol air pribadi. Kedua, makanan darurat, contohnya seperti biskuit, roti, ataupun makanan ringan yang tidak mudah basi. Ketiga, fluid. Fluid digunakan untuk memberikan sinyal kepada kelompok ataupun pendamping. Keempat, ponco ataupun jas hujan. Alat ini digunakan untuk melindungi tubuh dari hujan ataupun angin. Kelima, terpal kecil ataupun matras. Ini digunakan sebagai pelindung sederhana dari panas, hujan ringan, ataupun tanah yang lembab.
Keenam, peta sederhana ataupun kompas jika tersedia. Ketujuh, P3K sederhana, alat komunikasi, kantong sampah, dan juga logbook. Jadi, survival edukatif bukan tentang membawa alat yang rumit, tetapi membawa perlengkapan yang sesuai dengan fungsi dan digunakan secara bertanggung jawab. Shelter adalah perlindungan sementara dari panas, hujan, angin, udara dingin, dan tanah yang tidak nyaman. Dalam pembelajaran, shelter tidak harus dibuat seperti tempat tinggal darurat di alam liar. Kita cukup menggunakan perlengkapan yang dibawa seperti ponco ataupun jas hujan, terpal kecil ataupun matras. Langkah pertama adalah memilih lokasi yang aman. Hindari di bawah pohon yang rapuh, di tepi tebing, jalur air, tanah longsor, sungai yang deras, ataupun area kendaraan. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang ada. Misalnya, ponco dipakai untuk melindungi tubuh, ataupun terpal kecil dibentangkan di area yang datar sebagai perlindungan sementara. Langkah ketiga, pastikan tidak merusak lingkungan. Jangan menambang ranting, jangan menggali tanah secara berlebihan, jangan membuat api sembarangan, dan jangan meninggalkan sampah. Setelah simulasi selesai, semua alat harus dibongkar dan dibawa pulang kembali. Air adalah kebutuhan penting dalam aktivitas luar ruangan. Kekurangan cairan dapat menyebabkan haus yang berlebihan, pusing, lemah, konsentrasi yang menurun, dan juga cepat lelah. Karena itu, dalam survival edukatif, prinsip utamanya adalah membawa air yang cukup sejak awal. Air dari alam seperti sungai ataupun genangan tidak boleh langsung diminum karena belum tentu aman. Dalam pembelajaran dasar, kita cukup menjelaskan bahwa air alam perlu diproses terlebih dahulu. Praktik minum tetap menggunakan air yang dibawa sendiri. Makanan darurat juga penting untuk menjaga energi. Contohnya roti, biskuit, buah, kacang, ataupun snack berenergi. Jangan mengkonsumsi tanaman liar, buah liar, jamur yang tidak dikenali karena bisa berbahaya. Setelah makan, sampah harus dikumpul kembali dan dibawa kembali. Sinyal pertolongan digunakan untuk memberi posisi ataupun meminta bantuan. Alat sederhana yang paling mudah digunakan adalah peluit. Sebelum kegiatan dimulai, kode peluit harus disepakati. Misalnya, 1 tiupan pendek berarti berhenti, 2 tiupan pendek berarti berkumpul, 3 tiupan pendek berarti meminta bantuan. Selain peluit, kita dapat menggunakan kain berwarna mencolok, senter, lambaian tangan, suara, ataupun ponsel jika tersedia. Tetapi ingat, sinyal pertolongan tidak boleh digunakan untuk bercanda. Sinyal darurat harus digunakan secara bertanggung jawab. Sekarang kita contohkan simulasi survival edukatif. Skenarionya sederhana. Misalnya, kelompok sedang melakukan rute pendek, lalu cuaca mulai berubah dan kelompok ragu arah. Langkah pertama adalah kelompok berhenti di tempat yang aman. Langkah kedua, kelompok memeriksa kondisi anggotanya. Apakah semua lengkap? Apakah ada yang lelah? Apakah air masih cukup? Ketiga, kelompok mengamati lingkungan sekitar, di mana titik awal, di mana titik kumpul, apakah ada tanda medan yang dikenali. Yang keempat adalah kelompok membuat rencana, misal kembali ke titik awal ataupun kembali ke titik aman, menggunakan peluit ataupun menghubungi pendamping. Semua proses ini kemudian dicatat dalam logbook. Dalam survival edukatif, menjaga keselamatan dengan merusak lingkungan. Peserta tidak boleh menebang tanaman, merusak ranting hidup, mengambil benda alam sembarangan, membuat api tanpa izin, ataupun meninggalkan sampah. Prinsip yang harus diingat adalah gunakan alat yang kita bawa, jaga lokasi tetap bersih, dan tinggalkan tempat minimal sama seperti saat kita datang. Bahkan lebih baik jika memungkinkan. Etika lingkungan adalah bagian penting dari pendidikan jasmani luar ruangan. Setelah simulasi selesai, peserta perlu mengisi logbook. Logbook dapat berisi nama kegiatan, lokasi, resiko, kondisi lingkungan, perlengkapan yang digunakan, resiko yang ditemukan, tindakan yang dilakukan, serta keputusan kelompok dan juga refleksi. Refleksi dapat menggunakan pertanyaan sederhana. Apakah kelompok menerapkan stop dengan benar? Apakah keputusan sudah aman? Apakah komunikasi berjalan dengan baik? Apakah perlengkapannya cukup? Apakah lokasi tetap bersih? Terakhir, apakah perlu diperbaiki? Dengan refleksi, pengalaman praktik berubah menjadi pembelajaran. Saudara mahasiswa, dari kegiatan belajar 2 ini, kita memahami bahwa survival edukatif bukan latihan ekstrim, tetapi latihan pengambilan keputusan yang aman,
saat menghadapi kondisi tidak terduga. Prinsip utamanya adalah stop, berhenti, berpikir, mengamati, dan merencanakan tindakan. Prioritas survival edukatif meliputi perlindungan, air, energi, orientasi, dan juga sinyal pertolongan. Kegiatan ini harus dilakukan di lokasi yang aman, menggunakan perlengkapan sederhana, berada dalam pengawasan, menjaga etika lingkungan, dan diakhiri dengan logbook serta refleksi. Dengan pendekatan ini, survival menjadi pembelajaran yang aman, mendidik, dan bermakna bagi calon guru pendidikan jasmani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.